Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari, NRP 2232940, Prodi D3, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal dengan dosen pengampu Bapak Henry Diharto, Escape NS, MPD. Sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri atas muskulo otot, skeletal tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot tubuh, skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Sistem ini terdiri atas tulang, sendi, otot, tendon, ligamen, bursa, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur ini. Selanjutnya ada bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri atas bahan mineral, terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang yang pertama mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua melindungi organ tubuh, jantung, otot paru-paru dan jaringan lunak. Tiga memberikan pergerakan, otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. 4 membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. 5 menyimpan garam mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Struktur tulang. Yang pertama jaringan tulang. Jaringan tulang padat bersifat padat keras. Fungsinya itu melindungi bagian dalam tulang. Tersusun atas osteon, unit berstruktur silindris. Subunit osteon terletak dalam rongga yang disebut lacun. Pada pusat osteon terdapat saluran yang berisi pembuluh pusat. 2 jaringan berongga terdapat pada bagian dalam tulang. Padat, sangat porus, tidak memiliki osteon tapi memiliki matriks tulang. Tersusun atas struktur yang tidak beraturan. Pembuluh darah berhubung dengan Volkmann dan Herfisson Canal. Komposisi tulang yaitu jaringan tulang, jaringan ikat, dan tersusun oleh 4 jenis yaitu sel, matriks, dan membran tulang. Matriks tulang terdiri dari 20 air, 20 protein, dan 60 mineral, senyawa inorganik, terutama kalsium dan fosfor, juga magnesium sulfat dan fluorid, memberikan sifat keras dan kekuatan tulang. Senyawa organik osteoid. Selanjutnya membran tulang. Permukaan internal dan eksternal tulang melindungi oleh membran prosteum dan endosteum. Yang kedua, membran tersebut mengandung osteoblaste yang berperan dalam pertumbuhan bagian dan mempertahankan fungsi tulang. Yang ketiga, periosteum terletak pada bagian luar tulang yang tidak memiliki kartilak atau dilalui oleh pembuluh darah. Yang keempat, endosteum, membran osteogenik seperti halnya periosteum yang mengandung osteotes atau osteolas. Yang kelima, endosteum berada sebagian dalam tulang yang mengandung sumsum atau pembuluh darah. Sel tulang terdiri dari 4 bagian: osteoprogenitor, osteoblast, osteotes, osteoklas. Klasifikasi tulang. Tulang panjang berfungsi sebagai pengungkit atau pengangkat beban. Tulang pendek berbentuk kuboidal atau kubus, contohnya tulang pada pergelangan tangan dan kaki. Tulang pipi permukaannya luas, biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot, contoh tulang kranial, frontal, parietal, occipital, temporal, tulang iga, dan tulang bahu. Tulang tidak beraturan, bentuk, ukuran, dan permukaannya bervariasi, contohnya tulang belakang. Nomor 5, tulang sesamoid merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan
didukung oleh tendon jaringan fasial. B. Kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri atas serat-serat yang diletakkan pada keratin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskular. Yang kedua, sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblast. Yang ketiga, sel-sel kondroblast mengeluarkan matriks yang disentuh yang disebut kondrim. C. Ligamen. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri atas jaringan ikat. Keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Contoh di bagian lutut meliputi ligamen parella, pergelangan tangan ligamen dorsa, radial, ligamen kolateral. E. Fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan yang menyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal jaringan menyambung fibros yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ internal. Fascia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Bursa adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak, misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursa dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Fungsi sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Tendon adalah ikatan jaringan fibros yang padat yang merupakan ujung otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menarik, kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Sendi, tempat bersambungnya dua tulang. Berdasarkan jenis gerak, sendi terbagi 3 jenis. A. Sendi yang tidak bergerak. B. Sendi dengan sedikit pergerakan. C. Sendi yang mampu bergerak bebas. Otot, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, kontraksi, relaksasi. Sistem otot terdiri atas otot, fascia, tendon. Otot membentuk 43% berat badan, merupakan protein tubuh yang setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Fungsi otot menghasilkan gerakan, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, melindungi organ vital, menopang jaringan lunak. Jenis-jenis otot: otot polos, otot jantung, dan otot rangka. 3. Tipe jaringan otot. Sifat-sifat otot: kontraktilitas, ekstensibilitas, elastisitas, iritabilitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.